Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Pancasila yang beranggotakan Ahmad Nur Iman, Fadel Muhammad, Putri Nabila, Nurul Hilda, dan Oktavia Permatasari. Di sini kami akan menjelaskan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki arti mengedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dan makna sila keempat Pancasila sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Ketiga, melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan. Keempat, terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Sila keempat dalam Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang berwarna merah. Lambang ini menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia yang hidup rukun bersosial dengan satu sama lain. Dengan demikian, keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Pertama, pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Kedua, mengutamakan kekeluargaan. Ketiga, kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Keempat, kebijakan dalam mengambil solusi. Kelima, keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah. Keenam, tidak memaksakan kehendak. Adapun tujuan dari sila keempat Pancasila, yakni melandasi segala aspek kehidupan masyarakat demi menciptakan masyarakat majemuk yang harmonis dan bertoleransi tinggi. Makna dalam sila keempat adalah kita sebagai warga Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Makna dari sila keempat Pancasila juga memiliki pemaknaan yang menjadi pengamalan maupun penerapan pada sila keempat pada Pancasila. Tidak terlepas dari fungsi rakyat yang sebagai pemilik negara. Maka, ini yang menjadi alasan Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Adapun makna dari sila keempat dalam Pancasila ini sebagai berikut. Pertama, kekuasaan rakyat adalah segalanya. Makna sila keempat dalam Pancasila yang pertama mengidentifikasikan bahwa sesungguhnya pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, yakni memiliki kebenaran mutlak yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap keputusan. Adanya hal ini, maka tentu saja peranan hak dan kewajiban warga negara akan lebih besar untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, menghargai keputusan bersama. Kandungan yang ada dalam butir sila keempat kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melakukan segala bentuk penghormatan dan saling menghargai keputusan yang sudah disepakati bersama. Sehingga penting dilakukan, karena dapat menjadi salah satu jalan keluar dari berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, demokrasi. Makna sila keempat ini salah satunya merupakan mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang politik, hubungan ekonomi, atau penyelenggaraan kebudayaan dan sosial dan bernegara. Keempat, mufakat. Makna sila keempat dalam Pancasila ini yakni pengambilan segala bentuk keputusan bersama yang mesti mengutamakan berbagai prinsip-prinsip yang sesuai dengan ideologi kebiasaan masyarakat adalah musyawarah untuk mencari mufakat. Kelima, berani
bertanggung jawab. Makna sila keempat adalah memberikan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan, sehingga menjadi hal yang mutlak. Mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari segala kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab ini sesuai dengan peranan serta amanah yang diberikan mandat kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Adapun butir-butir implementasi sila keempat dalam Pancasila sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Butir ini menghendaki masyarakat harus mengawal wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu, agar setiap keputusan wakil rakyat mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Keputusan penting seperti penjualan aset negara, perjanjian imbal dagang antar negara, impor beras, kenaikan BBM dan listrik, dan lain-lain harus berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pejabat. Rakyat dalam hal ini berperan aktif dalam memberikan koreksi yang membangun dengan cara santun dan memberi sanksi setiap pelanggaran pada pemilu selanjutnya. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati setiap perbedaan, dan dengan akal yang sehat melakukan kompromi demi kebaikan masyarakat dan negara. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir ini menghendaki adanya musyawarah, yaitu pembahasan secara bersama-sama atas suatu penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan mengenai suatu masalah harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan memecahkan secara bersama. Musyawarah dapat dilakukan dalam pemecahan masalah di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Butir ini menghendaki agar pengambilan keputusan secara bersama-sama didasarkan semangat kekeluargaan, yaitu hubungan kekerabatan yang sangat erat dan mendasar di masyarakat. Dengan adanya rasa kekerabatan yang erat, maka musyawarah akan berjalan dengan baik, tidak saling menang-menangan. Namun, semua akan merasa menang, terakomodasi, serta mementingkan kepentingan bersama. Kelima, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ini menghendaki setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah untuk diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, sangat tidak demokratis apabila ada yang menolak atau merasa kalah dalam musyawarah, kemudian tidak mau melaksanakan keputusan bersama. Penolakan hasil pemilu atau pemilihan pemerintahan daerah yang sudah dilakukan dengan baik juga wujud dari tidak bertanggung jawabnya sebagian masyarakat. Keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani dan luhur. Butir ini menghendaki prinsip musyawarah dalam memecahkan masalah bukan menang dan kalah, serta kepentingan golongan, tapi dengan menggunakan akal sehat, tidak mabuk dan anarki, sesuai dengan hati nurani, kejujuran, dan akal sehat merupakan cermin sikap takwa kepada Tuhan, sehingga segala keputusan tidak akan bertentangan dengan hukum Tuhan dan keselamatan umat manusia. Ketujuh atau yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.